Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat jurus ya Rasulullah yang saya hormati? Pagi ini saya sedang on the way ke satu tempat. Kita mau survei ya, tempat kita training pulang ke kampung Rasulullah pada tanggal 7-8 Juli nanti. Tapi sebelumnya saya pengen cerita dulu. Saya nggak nyetir ya, jadi aman. Jadi salah satu yang bukan salah satu ya, salah beberapa yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita ini sebenarnya banyak yang kita ya khususnya ya nggak menyadari itu. Apakah itu? Ya mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian setiap pagi pasti sikat gigi ya, pasti menggunakan odol yang ternyata pertama dari sisi odolnya sendiri ya, itu sebenarnya ada satu bahan di situ yang sebenarnya tidak baik untuk dimasukkan ke dalam pasta gigi, yaitu apa? Yaitu fluoride. Itu yang pertama. Lalu kalau dilihat bahan-bahan yang lainnya itu memang subhanallah sebenarnya itu bahan kimia semua. Mau gimana lagi, kondisi zaman sekarang udah kayak begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua dari sisi sikat giginya sendiri, banyak sekali sikat gigi yang kita nggak ngerti berasal dari apa ya. Saya tidak bisa mengatakan itu haram atau apapun, tapi kita nggak jelas ya. Ada yang mengatakan Bristol lah apa segala macam, ini isu lama ya. Tapi ala kulli hal saya tidak mau membahas itu sekarang. Yang jelas ini tips saya buat Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau Anda pengen sikat gigi ya, kalau masih menggunakan odol yang biasa ya atau pasta gigi biasa, ambil sedikit sekali. Jadi mungkin kalau boleh saya katakan seujungan jari aja lah, seujungan jari secuil aja gitu, mungkin seukuran apa tuh namanya beras ya, itu udah cukup. Karena apalagi banyak pasta gigi yang pakai deterjen. Well, itu deterjennya itu nggak bagus buat kesehatan kita. Dan bukan hanya itu ya, itu juga bisa memicu kanker, bahkan sampai seperti itu ya. Bahan-bahan yang kimia di sana ya. Bagaimana mekanisme kita nggak tahu ya. Jelas itu jangan terlalu banyak dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasta gigi atau sikat gigi yang halal ya. Itu pesannya. Lalu bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau mewasiatkan kepada kita tentang hal ini? Ternyata Rasul pun mengajarkan sebuah hal yang sederhana tapi penuh berkah. Jadi apapun dikerjakan Nabi itu kalau kita kerjakan atau kita lakukan itu kita dapat manfaat, dan yang paling utama kita dapat berkahnya, teman-teman sekalian, dapat berkahnya. Nah, bagaimana cara sikat gigi Rasul? Saya kira mungkin sebagian sudah tahu ya, bahwa Nabi kita tuh menyebutkan dalam sebuah hadis ada 5 sunnahnya para Nabi. Pertama itu adalah memakai minyak wangi, kemudian berbekam, mencukur bulu kemaluan, kemudian termasuk di sini adalah menggunakan siwak atau bersiwak ya. Nah ternyata saya baca dalam buku-buku referensi itu ternyata kayu siwak itu subhanallah, itu bahan-bahan Bapak Ibu sekalian, bahan-bahan yang ada pada pasta gigi itu semua ada pada kayu siwak. Saya bawa kayu siwak, oke? Jadi maaf. Jadi ada pada kayu siwak itu. Apa? Ada sebut apa? Ada fluoride-nya, ada namanya natrium kloridanya, kemudian bahan-bahan yang sifatnya antiseptik yang kita perlukan untuk gigi kita sebenarnya ada pada kayu siwak ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan ini, apalagi faedah yang kita dapatkan ya, kita dapatkan lagi, yaitu apa? Keberkahan dari siwak ini sendiri ya, kayu siwak yang Nabi sebutkan. Jadi sesuatu itu mungkin jadi biasa aja kalau tidak ada informasi dari Nabi ya. Jadi kurma mungkin biasanya, tapi ternyata Rasulullah menyebutkan secara khusus tentang faidah atau fadilah dari kurma. Siwak ternyata dalam sebuah hadis yang lain Rasul menyebutkan bahwa Allah cinta dengan orang-orang yang bersiwak. Jadi orang yang bersiwak itu Allah senang sama mereka. Apalagi mereka bersiwaknya saat mau sholat ya, saat mau sholat itu mereka bersiwak dulu. Itu subhanallah, Allah cinta dengan hambanya seperti itu, yang bersiwak, yang rutin menggunakan siwak. Maka mulailah biasakan untuk memakai atau membawa kayu siwak seperti ini dimanapun kita berada. Bawa minyak wangi juga yang laki-laki ya. Nah lalu apa yang terjadi? Apa yang selanjutnya teman-teman sekalian? Bagaimana cara menggunakannya? Sederhana sekali. Kayu siwak itu seperti ini. Kalau ada yang pergi umroh atau mungkin sudah dapatkan produk ini di Indonesia, itu bisa Anda robek ujungnya ya seperti ini. Ya awalnya begini nih, saya tunjukin nih. Awalnya begini. Lalu nanti Anda gigit-gigit ujungnya jadi seperti ini nanti. Ini saya gigit barusan ya. Lalu apa yang kita kerjakan selanjutnya? Kita gigit-gigit ya supaya ini jadi kayak seperti serabut ya, kayak sikat gitu ya, seperti ini ya. Itu
Jika sudah berbentuk seperti ini, ya maaf, barulah kita gosok-gosokkan ke gigi kita, ya, seperti ini. Ini siwak akan mencegah karang gigi, akan membuat bau gigi lebih baik, ya. Dia akan mencegah karies juga karena bahan-bahan yang ada pada siwak itu subhanallah sangat bermanfaat untuk gigi kita, ya. Jadi seperti ini aja. Semakin sering Anda kerjakan ini, makin kita dicinta oleh Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah begitu, ya. Jadi Nabi, Allah cinta dengan hamba-hambanya yang bersiwak, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, mulailah membiasakan kita untuk menggunakan siwak seperti ini setiap hari, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Jangan lupa 28 Juli kita pulang ke kampung Rasulullah. Sudah daftar belum? Kalau belum, segera daftar karena tempat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurus ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.